siap dimulai. Kepada pimpinan dan pondok pesantren Al-Hayati pada Lampung, didampingi oleh direktur kepala sekolah, dimohon untuk memasuki area prosesi dan dipanggil nama. Dimohon untuk berada ke panggung prosesi. Prestasi pengurus divisi Ubudiyah organisasi santri Malahayati periode 2023. Ahmad Fakih Prinseu tahun 2024. Ahmad Fauzan Putra dari Bapak Selamat Andriansa, nilai akhir 87,62, jumlah hafalan 13 juz. Prestasi Sekretaris dan Bendahara Organisasi Santri Malahayati periode 2023-2024, juara 1 LCTI tingkat nasional ajang PIF 2023, juara 1 LCTI tingkat nasional ajang PIF 2024. Nilai akhir 83,97, jumlah hafalan 15 juz. Prestasi Ketua Divisi Ubudiyah Organisasi Santri Malahayati Bandar Lampung periode 2023-2024, peraih medali emas Olimpiade Sains dan Bahasa tingkat nasional cabang Pendidikan Agama Islam 2024. Yayan Fitrianto, nilai akhir 84,50, jumlah hafalan 17 juz. Prestasi pengurus divisi pendidikan organisasi Santri Malahayati 2023-2024, peraih medali perak karate cabang fighter ajang DPRD Cup 2023 tingkat provinsi. Muhammad Alif Fadilah putra dari Bapak Trioso, nilai akhir 83,30, jumlah hafalan 14 juz. Prestasi Ketua Divisi Kebersihan Organisasi Santri Malahayati Bandar Lampung periode 2023-2024, peraih medali perak karate cabang fighter ajang DPRD Cup 2023 tingkat provinsi. Muhammad Osamah Dea Izati, putra dari Bapak Muhammad Rasyadi Al-Maki, nilai akhir 84,90, jumlah hafalan 30 juz. Prestasi Ketua Divisi Bahasa Organisasi Santri Malahayati Bandar Lampung, juara 1 LCTI tingkat nasional ajang PIF 2023, juara 2 cabang Hifzil Quran 10 juz putra tingkat kabupaten 2022, juara 2 cabang Hifzil Quran 20 juz tingkat kabupaten 2024, peraih medali emas cabang bahasa Inggris Olimpiade Sains dan Bahasa tingkat nasional 2024, peraih medali perunggu cabang bahasa Inggris Olimpiade Pelajar Indonesia tingkat nasional 2024. Muhammad Rafi Al-Hafiz putra dari Bapak Khalid, nilai akhir 84,83, jumlah hafalan 14 juz. Prestasi pengurus divisi keamanan organisasi Santri Malahayati periode 2023-2024, peraih medali perak cabang fighter putra ajang DPRD Cup 2023. Muhammad Rifki Al-Farisi putra dari Bapak Mukhlis, nilai akhir
83,39. Jumlah hafalan 13 juz. Prestasi pengurus divisi kebersihan organisasi Santri Malahayati periode 2023-2024. Peraih medali perak cabang fighter putra ajang DPRD Cup 2023. Finalis lomba azan ajang Gubernur Cup 2024. Muzaki Darusman, putra dari Bapak Guswadi, nilai akhir 84,53, jumlah hafalan 12 juz. Prestasi Wakil Ketua Organisasi Santri Malahayati 2023-2024. Juara 1 Lomba Dai Tingkat Nasional Polinela Islamic Festival 1 2023. Juara 1 Lomba Dai Magnificent Tingkat Provinsi 2024. Juara 2 Lomba Dai Tingkat Provinsi Gebiar UML 2024. Juara 3 Lomba Dai Tingkat Nasional Ajang Illusion Unila 2024. Finalis Lomba Azan Gubernur Cup 2024. Raihan Hafiz Al-Hasbi, putra dari Bapak Faisal, nilai akhir 86,19, jumlah hafalan 17 juz. Prestasi Ketua Divisi Pendidikan Organisasi Santri Malahayati periode 2023-2024. Juara 1 LCTI Nasional Polinela Islamic Festival 2023. Peraih medali perak fighter putra DPRD Cup 2023. Juara 1 LCTI Nasional Polinela Islamic Festival tahun 2024. Juara 3 LCTI Tingkat Nasional Ajang Illusion Unila 2024. Peraih medali perak cabang fisika Olimpiade Sains dan Bahasa tingkat nasional 2024. Bagus Fahri Romaun, putra dari Bapak Bagus Ismatullah. Nilai akhir 83,83. Jumlah hafalan 18 juz. Prestasi pengurus divisi olahraga dan kesehatan organisasi Santri Malahayati periode 2023-2024. Peraih medali emas bidang biologi tingkat nasional Festival Sains dan Bahasa tingkat nasional 2024. Peraih medali perak bidang biologi tingkat nasional Festival Pelajar Pimpinan Pondok Pesantren, Direktur dan Kepala Sekolah dimohon untuk meninggalkan panggung prosesi. Ikrar alumni kami alumni Pondok Pesantren Malahayati Bandar Lampung berikrar dengan penuh kesadaran serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, patuh dan setia mengamalkan syariat Islam. Tiga, berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Empat, menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan serta mengabdi kepada masyarakat. Lima,
mengamalkan ilmu yang telah didapat dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. 6. Menjaga nama baik pondok pesantren Malang. 7. Menjaga ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi antara sesama alumni dan keluarga besar pesantren. Engkaulah pelita dalam gulita, penopang kami saat lelah dan rumah kami ketika kami terasa berat. Dengan segala kerendahan hati, kami bersimpuh memohon rindu dan restu agar langkah kami ke depan dipenuhi keberkahan dan bimbingan dari Allah. Suatu saat
dari lembaga ini SMA Al-Quran melayani Bandar Lampung. 1. Santri terbaik selalu bidang akademik. Ananda santri yang disebutkan didampingi oleh kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ahlami HSMA dimohon untuk memasuki panggung prosesi untuk pemberian penghargaan. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada santri berprestasi periode 2024-2025. Masih lengkap mesinnya. Tahun lagi. Sambutan perwakilan santri kelas 12 kepada anak
Zaki Darusman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, di hari yang penuh dengan kegembiraan ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan salam terindah dan salawat terbahagia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma. Suka dan duka, tangis dan tawa, hari ini kami berdiri di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Bukan karena kami ingin berpisah, tetapi karena waktu telah menuntun kami untuk ke pintu gerbang kehidupan yang baru. Kepada ibu bapak guru, dewan asatiz dan ustadzah, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua, atas kesabaran dalam membimbing kami, dan atas keteladanan yang begitu tulus. Kami sadar tanpa jasa kalianlah kami bukanlah apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama kami menuntut ilmu di pondok pesantren ini pastilah kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu dari ucapan maupun tingkah laku kami, ataupun ada yang menyakiti hati dewan guru sekalian. Kami mohon maaf, beribu maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian untuk kedua orang tua kami yang tercinta, terima kasih atas doa dan pengorbanan yang tak pernah putus. Keringat dan air mata kalian menjadi saksi betapa besar cinta kalian kepada kami, agar kami dapat berdiri di sini sampai di titik ini. Maafkan jika kami belum dapat membanggakan sepenuhnya, tapi percayalah kami akan terus berjuang untuk menjadi anak yang membanggakan bagi kedua orang tua kami. Kemudian untuk para adik-adik yang kami sayangi, teruslah semangat dalam menimba ilmu, hargai waktu, hormati guru, dan raihlah cita-cita setinggi-tingginya. Dan untuk teman-teman seperjuangan kelas 12, ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru kehidupan kita. Fase baru mungkin lebih menakutkan dari hari pertama di mana kita menginjakkan kaki kita di pondok pesantren ini. Namun kalau kita berhasil sampai di titik ini, insya Allah kita mampu melewati fase-fase berikutnya. Mari kita ukir bersama masa depan dengan keberanian, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Takbir, Allahu Akbar. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, dan teman-teman kelas yang saya cintai, doakanlah kami agar apapun yang kami pilih nanti, kami tetap menjadi orang yang tahu cara untuk menghadapi proses, dan tetap menjadi manusia yang tahu caranya untuk
berterima kasih. Terima kasih sekolahku tercinta. Terima kasih untuk semua. Maafkan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami selama menjadi bagian dari keluarga besar sekolah ini. Kami bangga menjadi bagian besar Pondok Pesantren Malahayati. Doakan kami agar langkah kami ke depan selalu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wasia MPSY, wali dari Anda yang Hafiz Asli, persilakan. Yang terhormat Ketua Yayasan Alim Teknologi, pimpinan Pondok Pesantren Malahayati, Bandar Lampung, Bapak Masal, Direktur Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan asatidz serta wali murid dan siswa-siswi yang sangat berbahagia. Hari ini saya ingin mewakili sebagai perwakilan dari wali murid untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas semua yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lele dan gabus udah rame tapi belum bagus. Sekarang dia Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angkat kalau saya ngaku Bapak Ibu. Saudara doain kita selalu berdua dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini insyaallah. Terima kasih atas segala yang telah Allah limpahkan kepada kita semua pada hari ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, asatidz dan semua yang telah memberikan dedikasinya kepada anak kami sehingga bisa mencapai pencapaiannya sampai hari ini. 3 tahun bukan waktu yang mudah untuk membentuk dan membimbing di masa mereka sedang berkembang. Masa yang labil, sudah banyak kejadian peristiwa yang luar biasa yang Bapak Ibu guru alami dan juga kami rasakan. Terima kasih Bapak Ibu guru, semoga semua hafalan-hafalan Quran yang mereka hafalkan menjadi ladang pahala dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk bisa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat terharu 3 tahun bukan waktu yang sebentar untuk bisa membentuk saya sendiri sebagai orang tua yang mengurus satu anak terkadang mengeluarkan air mata untuk memahami perkembangan dan emosi anak di masa yang sekarang ini Bapak Ibu ya. Kami tidak membayangkan bagaimana Bapak Ibu guru di sekolah dengan begitu banyak karakter anak yang harus dihadapi dan tetap harus berada dalam koridornya. Harapan dan doa kami berharap agar ini bukan awal, tapi ini adalah awal bukan akhir dalam kehidupan anak-anak kami. Kami yakin bahwa mereka akan terus berkembang dan mencapai kesuksesan di masa depan. Rancangan itu kami mohon keridhaan. Kami mohon keridhaan dan keikhlasan atas apa yang telah dirasakan, atas apa yang telah diberikan, atas apa yang telah dinikmati oleh anak-anak kami. Karena tanpa keridhaan guru, ustaz dan semua pihak-pihak yang telah membantu anak-anak kami sampai detik ini menjadi sesuatu yang sangat Pondok Pesantren Malahayati Bandar Lampung, kepada Ibu Maimunah Abdul Ghani LC.MID dan pimpinan Pondok Pesantren Malahayati Kiai Haji Dr. Masal Usman MM. Ibu silakan. Persembahan film dokumenter perjalanan angkatan ke-1 Pondok Pesantren Malahayati Bandar Lampung. Selamat menyaksikan.
Anda penampilan silat tapak suci dari tim silat Ratu Perwira Negara Pondok Pesantren Malayani Bandar Lampung. Selamat menyaksikan.
Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Subhanallah wa sallallahu Rasulul Karim. Yang saya hormati pimpinan Ketua Yayasan Melek Teknologi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hayati Bandar Lampung, para asatidz, para guru, tamu undangan, para wali santri, para santri, baik yang wisuda maupun yang masih aktif belajar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini sudah kita mengikuti berbagai rangkaian acara tadi, dari mulai acara formal dengan sambutan dari wali kota dan sambutan yang lain, kemudian dilanjutkan dengan prosesi wisuda untuk 14 santri terbaik angkatan pertama yang langsung diantar disaksikan oleh wali santri. Kemudian ada santri-santri berprestasi sudah kita bagikan hadiah atau citra antara mereka yang berprestasi sampai dengan diberkati atau gelap ada apa ya? Rupanya ada pertunjukan kegiatan-kegiatan anak-anak santri pesantren Malahaya ini dengan kegiatan-kegiatannya, baik di dalam kampus atau di dalam pesantren sendiri maupun juga di luar, dan ternyata banyak prestasi yang diraih. Itu nikmat Allah yang kita syukuri bersama, karena kita mengantarkan anak-anak kita pendidikan yang insyaallah pilihan yang terbaik bagi anak-anak kita di SMA atau pesantren Malahaya. Dan bagi mereka yang masih aktif tentu akan melanjutkan terus sampai dengan selesai. InsyaAllah dengan izinkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam kesempatan acara ini sebenarnya saya masih ada kaitan dengan guru. Saya pernah diminta oleh beliau Dr. Haji Rahman ketika alhamdulillah santri sebagai apa seluruh masyarakat apa. Tapi kalau kali ini saya datang di Malahaya ini sudah selesai satu periode 3 tahun alhamdulillah. Jadi karena itu saya menganggap bahwa ini adalah keluarga saya, keluarga kami semua. Dan apa yang akan saya sampaikan, saya ingin mengutip saja 6 syarat diperolehnya ilmu oleh Syekh Burhanuddin Al-Zarruzi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dan itu nampaknya sudah dilalui oleh anak-anak kita. Dan kalau yang masih melalui juga sedang dilakukannya. Yang pertama, mereka sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi akal, potensi
Kalau kemudian di situ ada takabur karena gagasan, maka gagasan itu muncul dari akal-akal pikiran yang dicerdaskan tidak hanya oleh pengetahuan ulum duniawiyah, tetapi spirit ulum ilmiah dan ruh Al-Quran telah memasuki mereka. Insya Allah mengenalkan mereka selama 3 tahun yang sudah bertempat dan mereka sudah lalui. Maka itu pemberian Allah buat dia dan itu kita setuju bersama anak-anak kita sudah memiliki potensi dalam. Mohon maaf yang mendadak itu sesuatu yang dari sini tidak di pesantren, tapi ini biasanya tapi itu pun sesungguhnya yang sudah punya potensi juga kalau kita terlambat anak-anak kita sudah melakukan tidak merasa puas dengan ilmu sehingga kemudian mereka sungguh berjalan untuk menuntut ilmu. Karena masih karena ilmu dan sisi tapi pada kali ilmu sisi itu adalah ketidakpuasan dengan ilmu yang dimiliki, rakus dengan ilmu, semangat untuk kapan dan di mana ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Yes. Mereka sudah mengembangkan ilmu pesantren ini. Tergantung kesungguhannya, mungkin ada yang sangat sungguh-sungguh, ada yang setengah sungguh-sungguh, ada yang agak biasa lah itu ada di mana-mana. Tapi kalau tidak karena lingkungannya yang mendorong untuk berkompetisi mendapatkan ilmu, sehingga tadi dapat informasi saya sudah 30 juz, minimal 10 juz. Saya mahasiswa di Fakultas Dakwah, 5 ayat saja itu 1 semester itu hafal sulit itu. 5 ayat dakwah disuruh sulit. Saya 5 ayat dakwah kok begitu sulitnya? Ternyata mungkin belakangnya itu sudah terkontaminasi dengan macam-macam itu. Saya interogasi, ada yang sholatnya penuh dan tidak penuh, masih bolong-bolong lain menyebabkan. Kata Imam Syafi'i, gurunya ya, Imam Syafi'i sendiri ya, karena ini menurun bahwa lain dari asing ilmu cahaya dari Allah tidak akan disampaikan, akan sampai pada orang yang berdosa. Mungkin ada dosa. Istighfar yang sungguh istighfar, yang serius istighfar, apa? Baru kemudian terbuka. Berarti kamu banyak dosa. Bapak Ibu dengan menghormati, hirs mereka sudah lalu. Wasibar lebih penting, istighfar kesabaran. Kesabaran itu tidak hanya pada anaknya, sabar juga kepada wali-wali santrinya, orang tuanya. Walaupun mungkin juga ekonominya ada yang pas-pasan, ada yang harus mencari ketika memang dituntut untuk bayaran. Tetapi sabar tetap rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menempuh jalan Allah, pasti Allah mudahkan rizki itu akan bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Kalau saya itu semangat, saya jangan semangat. Tetapi kata-kata saya, orang proses sudah meninggal tidak semester 3, kalau sekarang untuk tingkatan 2 pertengahan tingkatan 2. Kamu harus lulus tapi lulusnya lulus terbaik. Seperti kita hanya punya Allah, tidak punya koneksi, tidak punya uang, yang hanya punya Allah. Dibantu dengan dia harus lulus dengan terbaik. Sabar, jangan pernah putus asa. Misalnya gimana yang menyekolahkan anak ini usahanya sulit. Ikhtiar kita tapi ikhtiar.
tugas kita ikhtiar. Kalau itu jalan Allah, pasti Allah akan memberikan jalan. Yang keempat, bulgh, kata-kata bulgh itu bukan. Teman saya waktu di PDA dulu, saya tinggal di pesantren. Sebab kalau kos mahal, kalau pesantren karena biaya listrik masih ikhlas sebenarnya biayanya, ya kita hanya beli kalau ada apa dari kampung itu kalau dia yang pesantren harus ada. Kenapa kita pilih di pesantren? Sebab ini mendapatkan tanda ilmu. Kalau di kos-kosan tidak mendapatkan ilmu. Kalau saya jadi pesantrennya itu beridik, boleh dalam itu katanya kalau hujan ya kalau bocor harus cari lagi kalau aman. 10 rumah di sini dibagi 2 kamar. Jadi kalau belajar itu ya masing-masing kamar. Ya kondisi seperti itu dulu ya, seperti itu. Saking iritnya biaya supaya orang tua ringan, puasa saja tulis sambil iritnya, karena tidak harus ada sarapan pagi-pagi, tidak harus cari makan siang, tidak harus kemudian yang bebas ada. Alhamdulillah. Jadi bulgh itu biaya itu sebenarnya kalau semangatnya orang tua, semangat anak-anak yang ingin belajar apalagi belajar agama, saya kira Allah akan berikan sesuatu. Dan ini yang sering diabaikan oleh anak-anak kita. Irsyad, petunjuk guru, nasihat guru. Di luar sana sudah banyak dari sekolah hanya dilaporkan gurunya, apalagi mikro besar. Perlu memuliakan guru, perlu menghormati guru, dan apa yang dilakukan oleh guru sebenarnya itu adalah bukan karena didasarkan kebencian dalam kemudian berupa sanksi dan sebagainya, tapi berupa penciptaan guru sama dengan orang tua kita dari guru masing-masing. Irsyad ustaz belum menjadi syarat untuk mendapatkan ilmu. Alhamdulillah yang lulus ini sehingga sudah mengikuti petunjuk guru sampai khatam sampai selesai. Alhamdulillah. Yang terakhir tulis zaman, waktunya cukup lama. Jadi mungkin yang tidak lulus selama 3 tahun sebenarnya kalau memang sungguh-sungguh tidak bisa apa. Tapi kemampuan masing-masing itu berbeda-beda. Ya. Dan ini yang membedakan kemudian apalah itu juga bisa berbeda-beda. 3 tahun saya kira kurang memang untuk sebuah pesantren. Biasanya 6 tahun itu minimal. Tapi itu dengan 3 tahun. Karena tingkat SMA pada 3 tahun, insya Allah dari yang 3 tahun ini sudah bisa memberi pesan, memberi pengalaman, memberi sesuatu yang kemudian bisa dipahami dan bisa dihayati dan kemudian bisa diamalkan. Ini yang sudah dilakukan oleh anak kita sampai berhasil. Masyarakat ini dengan kesabarannya, dengan apa adanya, kemudian mereka bisa berhasil. Dan yang terakhir saya kira, saya ingin membacakan saja pesan-pesan Rasulullah SAW
bahwa mereka yang sudah hafal Al-Quran, baik yang 10 juz atau yang kurang dari 10 juz atau yang sampai dengan khatam 30 juz, semuanya menghafal Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran, insyaallah. Inna nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan dzikra Al-Quran sebagai peringatan. Wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami pada Al-Quran itu menjadi penjaga, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran adalah berkontribusi untuk menjaga Al-Quran. Allah menggunakan kata jamak, dan kata jamak inna nahnu di situ adalah terlibatan pihak-pihak lain. Tidak hanya Allah yang menjaga Al-Quran, tetapi juga kita umat Islam, khususnya para hafid dan hafidah, adalah juga mereka menjaga Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran salah sedikit saja itu sudah. Orang yang hafal Al-Quran atau sering baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, ada kesalahan kalimat saja, mungkin ada hakatnya atau apanya, biasanya yasin, kata yasin itu ada yang salah-salah. Itu betul ketakuan, kalau doa ini salah, tulisannya salah, bacanya juga kan salah. Kita menjadi pengawal Al-Quran, khususnya anak-anak yang 14 itu. Dan satu lagi bahwa perumpamaan Shahidul Quran, perumpamaan yang memiliki Al-Quran, yang mampu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, seterusnya mengamalkan Al-Quran, disebut dengan Shahidul Quran. Itu sama seperti kama alif sahibil ibil, sama seperti yang memiliki unta, khususnya penghafal Quran. In ahada alaiha amsaka, kalau dia sungguh-sungguh mengikatnya itu maksudnya apa? Menjaganya, maka al-hafalah tadi akan terjaga. Tetapi kalau dia at-lakoha, melepaskannya dari ikatan, maka dahabat, akan hilang, akan pergi hafalan itu. Makanya orang-orang yang hafal Quran itu biasanya merojaah setiap waktu, dan di sela-sela dia ada waktu, kemudian dia selalu merojaah supaya hafalannya tidak hilang. Sayang kalau kita sudah hafal mati-matian, kemudian kita tidak rawat, kita tidak jaga. Sama dengan kita punya unta, kemudian kita ikat supaya tidak lepas, dan bisa unta itu tidak lepas. Dan ketika kita biarkan, akan hilang lama-lama. Jadi memang perlu bagi anak-anak sekalian, khususnya para penghafal Al-Quran, ya, apa yang dihafalkan itu mestinya dijaga terus. Baca setiap saat, baca pada waktu-waktu sholat, fardu dan sholat sunnah, banyak ditunggu oleh masyarakat. Imam yang hanya hafal punya Al-Qaina dan Qulhu, digantikanlah yang dengan yang hafid-hafid yang bagus-bagus, kemudian yang suaranya enak dan hafalannya banyak. InsyaAllah akan bermanfaat yang diraih oleh anak-anak kita. Ini saya kira hal-hal yang perlu untuk kita bersama-sama, khususnya orang tua, melanjutkan anak-anak kita ini. Biarkan sudah lulus SMA,
Dan carilah tempat kuliah Hayati misalnya, sungguh pun di fakultas kedokteran, tapi kalau hafid dan hafidhah, insya Allah nanti dokternya akan berbeda warnanya dengan dokter yang tidak hafid dan hafidhah. Dan pesantren Malahayat, teknokrat yang kemudian bisa diimani dan bisa kemudian dikuatkan dengan ilmu-ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Dan tentu saja ini diharapkan untuk ke depan, masa depan kita, taburkan gagasan. Perubahan di hadapan anak-anak sekalian adalah masa yang sangat penuh dengan misteri, masa yang kemudian kalau kita tidak pandai untuk bisa melewatinya, bisa kita terkontaminasi dengan keadaan dan suasana. Tetapi kalau kita terus dibimbing oleh agama, khususnya oleh Al-Quran, suasana seperti apapun, tetap kita akan bisa menjaga diri dan kita akan terjaga insya Allah. Bahkan generasi Qurani yang berprestasi, Allah, anak-anak kita yang 14 tadi akan pertama, insya Allah akan disusul dengan angkatan yang kedua, angkatan ketiga dan seterusnya, dan lebih berkembang pondok pesantren Malahayat. Saya senang sekali dengan pondok pesantren yang ada di Malahayat ini, berarti generasi ke depan kita akan bisa cerah. Tadi sudah ada sambutan wali kota kalau tidak salah tadi, juga pimpinan pondok tadi, bahwa pemimpin-pemimpin yang akan datang diharapkan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya bisa ilmu-ilmu duniawiyah, tetapi juga diisi dengan ulum diniyah, dengan ilmu-ilmu agama. Dengan begitu keseimbangan antara ulum duniawiyah dan ulum diniyah menyatu, kemudian mereka akan memiliki warna yang berbeda tentu saja, yang menjadi pemimpin. Abanul yaum rijalul wad, ada sekalian yang 14 orang khususnya adalah para pemuda saat ini. Tapi yakinlah dengan kesungguhan ke depan untuk melanjutkan pendidikannya menjadi rijalul wad, jadi pemimpin masa depan. Kita harapkan ini akan masa depan lebih baik, lebih cerah. Saya kira mudah-mudahan kita kan tentu saja ini hal-hal yang mungkin ya tidak ada yang baru, tetapi saya kira motivasi ini juga menjadi motivasi yang sangat berharga. Yang khusus tentu saja pada para pengasuh, alhamdulillah orang tua kita sudah 70 tahun, jadi 4 tahun lebih tua. Jadi saya sudah 70 tahun 3 bulan purna bakti, dan beliau 74 tahun. Energi semangat para asatid, saya kira yang membimbing para guru yang membimbing anak-anak dengan keikhlasan mereka, insya Allah ilmu yang akan manfaat untuk generasi ke depan akan lebih baik. Jadi cukup sekian, kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan, santriwan-santriwati, khususnya para wisudawan, inilah kita menunduk sejenak, menundukkan kepala kita, mengkosongkan hati kita, menghadirkan kekhushuan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita dapat mencapai ridhonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
wal ikram. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Menguasai. Kami berkumpul di gedung ini melaksanakan malam raya ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan wisuda ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara taufik dan hidayah. Ya Allah, dan kebahagiaan bagi kami semuanya. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang sudah wisuda ya Allah, untuk jaga anak-anak ya Allah. Ya Allah, ya Rahman yang baik, menjadi anak-anak yang saleh, berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, saleh kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pada momentum acara seperti ini ya Allah, jadikanlah sebagai salah satu pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia ya Allah kepada kami sekalian. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami berlindung ya Allah dari amalan kami yang tidak berterima ya Allah. Wa qalbin la yakhsha, dan kami berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa du'a'i la yustajabu laha, dan kami berlindung ya Allah dari doa-doa kami tidak berijabah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi menjadikan anak-anak yang sudah wisuda ini menjadi anak yang saleh, bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala bermudah, Allah Subhanahu wa taala bermudah anak-anak ini untuk bisa menjaga hafalannya hingga mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah prosesi acara haflah akhir sana ke satu pondok pesantren Malayati Bandar Lampung. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah kami sama-sama memohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bersemua kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu
Maka aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah. Di saat ku kehilangan